Makanya yang namanya Ahlus Sunnati wal Jamaah mengakui yang namanya karamah. Karamah nggak bisa dinafikan. Itu nyata, itu terjadi. Yang ingkar terhadap karamah Mu'tazilah, saudara. Tapi saya heran belakangan ini ada sekelompok orang ngakunya Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi sedikit-sedikit anti karamah, menghina karamah aulia Allah, merendahkan aulia Allah. Hati-hati, saudara. Tadi di hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka besok dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari Habib Hanif Al-Attas. Langsung saja kita simak videonya. Kata Allah, tidak ada yang lebih Allah senangi di dalam cara hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi hamba tersebut menunaikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan apa yang Allah wajibkan untuk kita, apa yang Nabi wajibkan untuk kita. Itu yang paling Allah senangi dari hambanya, saudara. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala yazal abdi yatagarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada satu tingkatan yang lebih tinggi, yaitu magamul mahabbah. Bagaimana seseorang menjadi kekasihnya Allah, mendapatkan magamul mahabbah bitaqarrub ilallah bin nawafil, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sunnah yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan, termasuk sunnah-sunnah yang batin. Kalau sudah menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi, apa yang terjadi, saudara? Allah akan cinta kepadanya. Sara mahbuban, dia menjadi hamba yang dicintai. Kalau sudah menjadi hamba yang dicintai, apa yang terjadi, saudara? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Kata Allah Ta'ala, maka aku menjadi pandangannya, aku menjadi penglihatannya. Kalau dia minta, aku berikan. Kalau dia memohon pertolongan, aku tolong. Itulah sifat hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, saudara, bagaimana mungkin Allah Ta'ala menjadi pandangan bagi seseorang? Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', Allah khalik. Allah nggak sama dengan makhluk. Tapi Allah menyatakan kuntu sam'ahu, aku menjadi sama'nya dia. Wa kuntu basarahu, aku menjadi basarnya dia. Apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari panjang lebar meriwayatkan makna hadis ini. Di antara sekian makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, maksudnya kuntu sam'ahu ay kuntu masmu'ahu. Aku, kata Allah, menjadi sesuatu yang paling senang didengar oleh hambaku tadi. Kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, dia hanya senang mendengar sesuatu yang berkaitan dengan Allah, hanya senang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik segala sesuatu yang dia lihat kebesaran Allah. Makanya kita lihat wali-wali luar biasa. Sayyidina Imam Syafi'i kalau udah masuk bulan Ramadan, hatam Quran siang sekali malam sekali, nggak kaget. Kenapa? Kuntu sam'ahu ay masmu'ahu ay la yatad illa bisam'i dzikri. Dia tidak merasakan kelezatan kecuali dengan mendengarkan ayat-ayatku. Itu tafsiran yang pertama, saudara. Ada lagi di antara sekian banyak tafsiran, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kuntu sam'ahu wa basarahu ila akhiril hadis. Maksudnya kinayah, saudara, ini majaz. Dia selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau udah Allah cinta, Allah sayang, Allah tolong. Makanya jangan kaget ibadah Allah, orang-orang yang Allah angkat menjadi kekasihnya para aulia, kadang-kadang Allah berikan karamah. Walaupun karamahnya para wali yang paling besar adalah keistiqamahannya, ketersambungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karamah wali yang paling besar. Keistiqamahannya dalam menyebarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karamah wali yang paling besar, saudara. Tapi kadang-kadang juga banyak terjadi, saudara, ada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak diberikan keajaiban-keajaiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadallah. Walaupun tadi seperti saya katakan, yang paling utama karamahnya wali, istiqamahnya, itu karamah yang paling utama. Kalau kita dengar Habib Syekh bin Salim bagaimana belajarnya, ngajarnya, ikramud dhaifnya, itu karamah beliau, saudara, yang paling besar.
tapi tidak menutup kemungkinan ada wali-wali Allah yang memang Allah berikan keistiqomahan sesuatu yang khawarik lil adah, yang luar biasa. Saya sengaja menyampaikan ini saudara, karena saya lihat belakangan ini di berbagai media sosial, saya sedih saudara, banyak orang yang seenaknya mencaci maki aulia Allah, menghina-hina, meledek-ledek, merendahkan aulia Allah. Kalau ada karamah disebut khurafat, disebut halu, diejek-ejek, direndahkan, diinjak-injak saudara. Ahibba'il kiram, ada hal yang perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, saya setuju saudara, yang namanya karamah nggak di setiap tempat layak disampaikan ibadallah. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Orang-orang yang bicara depan umum harus bisa memilih mana yang pantas disampaikan, mana yang nggak pantas disampaikan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyesuaikan orang, bicara sesuai dengan kadar akalnya. Makanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hati-hati, jangan kalian sebarkan rahasia kita untuk selain kalangan kita. Jadi jangan semua hal yang berkaitan dengan aulia Allah, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka sembarangan kita bicarakan di publik, di depan umum, akhirnya menjadi fitnah untuk masyarakat. Nggak bisa saudara. Sampaikan untuk masyarakat halal, haram, hak, batil, benar, salah. Adapun karamah, kata Sayyidina Imam Abdullah bin Muhsin al-Attas, kutubul alawiyin kabanatul muluk la tu'rad fil aswaq. Kata Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, yang namanya kitab-kitabnya para sahadat Abi Alawi, yang di dalamnya ada hal-hal yang luar biasa, itu kabanatil muluk, seperti putri-putri raja. Yang namanya putri raja nggak ada yang bisa ngelihat, nggak ada yang bisa nyentuh kecuali orang-orang yang dipilih oleh sang raja saudara. Begitu juga hal-hal yang khusus yang Allah berikan kepada wali Allah, syatahat sufiyah, mereka fi halatil ghaibah, ucapan-ucapan mereka, karamat aulia, saya setuju. Itu jangan sembarangan dibicarakan di depan umum saudara. Khawatir apa? Khawatir orang yang nggak paham, yang bodoh, akhirnya ingkar. Kesian dianya kalau sampai memusuhi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Tapi di sisi lain saudara, karamah itu fakta. Kalau ngaku ahlus sunnati wal jamaah, yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu ngakuin karamah aulia. Makanya dalam Jauharut Tauhid mengatakan fa'athbitan lil aulia karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Disebutkan bahwasanya karamah aulia itu ada, nyata, amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi waliyin lillah, sesuatu yang khariq lil adah, yang luar biasa. Ya kalau nggak luar biasa, kalau biasa-biasa aja, di mana karamahnya? Jadi pasti luar biasa, pasti ajaib, pasti dahsyat. Itu ada menurut ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam Zubat yang kita hafalkan, wal awliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Yang namanya wali Allah berikan kemuliaan karamah dengan berbagai tingkatan. Itu fakta ada saudara, itu nyata. Kenapa? Karena bukan soal si walinya, tapi soal Allah ta'alanya yang memberikan kemuliaan bagi wali tersebut. Selama ya ta'allaq bil mumkinat, selama berkaitan dengan hal-hal yang mungkin, maka nggak ada yang mustahil bagi kudrat dan iradat Allah subhanahu. Saya mau tanya, kalau Allah ta'ala memberikan bagi seorang hamba, andai Allah mau memberikan bagi seorang hamba sesuatu yang ajaib, hamba tahu-tahu Allah berikan bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur hidup lagi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah mampu atau tidak? Allah mampu atau tidak? Kalau ada yang meragukan kemampuan Allah, kufur ta'ala. Jadi karamah itu lihatnya kudrat iradat Allah. Wali Allah ketika ditunjukkan karamah berarti menunjukkan kebesaran Allah yang memberikan karamah tersebut saudara. Dan itu terjadi bukan hanya bagi para nabi, kalau nabi namanya mukjizat, tapi itu terjadi bagi para kekasih-kekasihnya Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, diceritakan cerita Ashabul Kahfi saudara, sekelompok pemuda yang gagah dengan keimanannya. Mereka bertahan walaupun saat itu hidup di zaman seorang raja yang kafir,
Raja di zaman itu kalau ngelihat ada yang muslim, yang mukmin beriman sama Allah, dibunuh langsung, saudara. Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka bertahan dengan keimanannya, disuruh kufur, mereka nggak mau. Akhirnya mereka mau dibunuh, mereka melarikan diri masuk ke goa. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tidurkan mereka. Berapa lama tidur? Walabithu fi kahfihim 300 sidina wazdadu tis'a. Mereka tidur selama 309 tahun. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan 309 tahun, 300 itu kalau pakai tahun syamsiyah, ditambah 9 tahun kalau pakai qamariyah. Itu dalam tafsir Jalalain disebutkan 309 tahun tidur. Di Al-Quran diceritakan rasanya seperti 1 hari atau setengah hari. Bangun sehat walafiat, masih seger, mukanya nggak berubah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Mereka bukan nabi, saudara. Mereka bukan nabi, mereka orang-orang soleh, tapi Allah berikan keajaiban. Ini karamah. Coba kita, jangankan tidur 300 tahun, 12 jam aja dia tidur. Kalau nggak salah bantal, saudara. Bangun pusing, minum Panadol. Tidur 12 jam, leher sakit, bangun pusing. Orang pak kalau stroke, orang stroke, kalau badannya lama nggak bisa bergerak, itu mesti digerak-gerakin badannya. Kalau dia tidur di tempat tidur orang koma, saudara, kenapa bisa kaku kalau dibiarkan? Ini 300 tahun lebih tidur, bangun sehat. Di Al-Quran diceritakan, saudara. Bangun nggak ada apa-apa, seolah-olah setengah hari. Begitu dia bangun, zamannya udah berubah, rezimnya udah berubah, mata uangnya udah nggak kepake, saudara. Masya Allah. Sekali lagi saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah, saudara. Ini di Al-Quran diceritakan. Dan Ashabul Kahfi bukan nabi, saudara. Nggak sampai di situ. Kalau kita dengar cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika mau memindahkan Arsy Balqis, ketika itu Nabi Allah Sulaiman minta, siapa yang bisa mindahkan Arsy Balqis kepada saya? Tempatnya jauh, itu jarak perjalanan antara tempat Nabi Sulaiman dengan Arsy Balqis kurang lebih 2 bulan kalau ditempuh jarak perjalanannya, saudara. Jauh. Ifrit maju, kata Ifrit, saya bisa pindahkan itu Arsy Balqis sebelum kamu berdiri, saya bisa pindahkan. Akhirnya setelah Ifrit, saudara, datang satu orang, orang yang punya ilmu terhadap kitab, Asif bin Barkhiyah, kata ulama tafsir, saudara. Dia bisa pindahkan itu Arsy Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, sebelum mata Nabi Sulaiman berpindah. Arsy Balqis yang jarak jauhnya lebih dari 2 bulan perjalanan dipindahkan dalam waktu sebelum mata berkedip. Asif bin Barkhiyah bukan nabi, menurut pendapat mu'tamad, beliau orang yang soleh, tapi bisa mindahkan satu Arsy Balqis dari tempat yang begitu jauh dalam waktu sekejap. Saya mau tanya, ini ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ini karamah sama ya, saudara. Itu di Al-Quran diceritakan. Oh banyak kalau kita mau bicara, belum lagi di hadis Sahihul Bukhari. Di Sahihul Bukhari ada cerita 3 orang yang terjebak dalam goa. Hadis masyhur dalam Sahihul Bukhari. Akhirnya mereka tawassul, terjebak dalam goa, batu besar, mereka nggak bisa keluar. Yang satu tawassul dengan baktinya kepada orang tuanya. Yang satu lagi tawassul karena dia pernah meninggalkan zina. Karena tarkul maksiyah min a'zamit ta'at, termasuk bentuk ketaatan yang paling besar meninggalkan maksiat, saudara. Dia tawassul, ya Allah, karena saya pernah meninggalkan zina, padahal kesempatan depan mata, ya Allah jadikan ini sebab ini goa terbuka. Satu lagi tawassul karena amanatnya, dia jaga kambing-kambing itu yang ditinggalkan sampai berkembang, orangnya datang diberikan kepada orangnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 3 orang ini tawassul, batu besar yang menutupi goa bergeser, akhirnya terbuka, mereka bisa keluar. Luar biasa. Ini diceritakan Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari. Saya mau tanya, 3 orang tawassul, goa ketutup batu besar, tahu-tahu batunya bergeser. Ajaib atau tidak? Itu karamah, saudara. Itu dalam Sahihul Bukhari. Dan gak sampai di situ, termasuk para sahabat di dalam Syiar A'lamun Nubala. Begitu juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah diceritakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab waktu jadi khalifah. Apa yang terjadi ketika itu, saudara? Beliau ngirim utusan pasukan untuk berperang. Ketika pasukannya sedang berperang di tempat yang sangat jauh, pimpinan pasukannya namanya Sariyah. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah Jumat di Madinah. Pasukan jauh posisinya, nggak tahu di mana, saudara. Tiba-tiba lagi khutbah Jumat, saudara, Sayyidina Umar tiba-tiba mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala." Hei Sariyah,
naik ke atas gunung, Sariyah naik ke atas gunung. Orang-orang di Madinah heran, ada apa sih Umar bin Khattab? Nggak ada angin, nggak ada hujan, pertengahan khutbah manggil Sariyah suruh naik ke atas gunung. Heran. Akhirnya ketika rombongan Sariyah bersama pasukannya pulang, mereka cerita setelah menang, saudara, cerita kepada orang-orang Madinah, ketika kami perang saat itu pasukan ngepung kami, ternyata di sebelah sana ada gunung. Kalau kami naik ke gunung, maka pasukan hanya di depan kami, belakang kami gunung, sehingga kami bisa dengan mudah nyerang pasukan. Yang kami dengar suara siapa? Suara Sayyidina Umar bin Khattab yang nyuruh pasukan untuk naik ke atas gunung. Sayyidina Umar di Madinah, saat itu belum ada streaming, belum ada handphone, belum ada yang namanya digital, tapi suara Sayyidina Umar sampai ke tempat yang jauh, didengar oleh semua pasukan. Saya mau tanya, itu ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Ajaib, saudara. Ini karamah, ini nyata, saudara. Makanya yang namanya Ahlus Sunnati wal Jamaah mengakui yang namanya karamah. Karamah nggak bisa dinafikan, itu nyata, itu terjadi. Yang ingkar terhadap karamah Mu'tazilah, saudara. Tapi saya heran belakangan ini ada sekelompok orang ngakunya Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi sedikit-sedikit anti karamah, menghina karamah aulia Allah, merendahkan aulia Allah. Hati-hati, saudara. Tadi di hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, man ada li waliyan, siapa yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka besok dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Maka kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, saudara, mari kita pegang teguh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di sisi lain, di satu sisi, hati-hati para dai, jangan sembarangan bicara di tempat-tempat umum sesuatu yang bisa jadi fitnah di tengah umat. Bicara syariat, bicara halal haram, ajak umat kenalkan kepada syariat, saudara, supaya nggak jadi fitnah di tengah umat. Tapi di sisi lain, jangan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau hobinya ngina karamah aulia, merendahkan karamah aulia, mengkhurafatkan karamah aulia, mengejek-ngejek karamah aulia. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang yang memusuhi aulia Allah, ibtalahullah bimautil galab, maka Allah Ta'ala akan berikan dia cobaan, dimatikan hatinya. Kalau sudah mati hatinya, fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi al-qalbul qasi, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.